malam ya untuk semuanya. Pertama Mbak Laila ini sebagai admin dari PNP RPL Unpad, dan di sini juga ada Bu WRKT, Bu Cici. Mohon Terus juga izin Bu Agustin di sini untuk ada Bu suaranya bergema. Jadi device satunya diinikan saja suaranya. Ini ada Bu Bulan ya. Ada Ya, Bu biar Bulan, suaranya tidak bergema. Bu Prodi, terus kemudian ada juga eh, Betty tadi saya lihat kegiatan, serta kalian yang pada malam bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi berkaitan dengan program RPL Prodi Manajemen yang ada di Universitas Pandanaran. Harapannya dengan diselenggarakannya Zoom meeting pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang belum memahami tentang apa itu RPL dan seperti apa, apakah nanti ijazahnya sah dan sebagainya, model pembelajarannya dan sebagainya, akan dikupas tuntas ya di Zoom meeting pada malam hari ini. Mungkin Mbak Laila untuk lebih mempersingkat waktu, karena nanti paparan juga saya akan membawakan sambutan saya atau pembukaan tidak panjang lebar, nanti sekalian langsung di share untuk materinya aja ya Mbak Laila ya. Siap Bu Agustin. Oke, saya mulai sekarang. Mohon izin Bu Agustin, sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat. Udah Ya. jelas. Saya perbesar dulu. Oke, ya. Jadi izin ya Bapak Ibu sekalian, ini saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau yang ada di Universitas Pandanaran. Next, Mbak. Nah, apa itu RPL? RPL ini merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal maupun non-formal, informal sebelumnya, dan atau dari pengalaman kerja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini memang namanya pendidikan itu berlangsung seumur hidup, ya, di mana bisa diperoleh dari pendidikan formal di bangku sekolah maupun bangku kuliah atau di pendidikan non formal. Jadi misal begini, ada yang dulu lulus SMA atau SMK, terus kemudian bekerja. Misalkan karena programnya manajemen begitu ya, mungkin bekerja memang di bidang keuangan. Nah, di mana masa kerja yang sudah diperoleh itu, otomatis seseorang itu sudah secara praktisi atau secara di lapangan itu mengenal ruang lingkup pekerjaan yang ada di manajemen. Tetapi secara jenjang pendidikan masih ijazahnya masih SMA. Nah, dengan adanya RPL ini, kalau melanjutkan kuliah tidak harus ditempuh sama seperti program reguler seperti umumnya. Jadi kalau S1 secara reguler ditempuh dengan masa kuliahnya 4 tahun. Tetapi dengan RPL ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman kerja yang sudah diperoleh, nanti akan dilakukan asesmen dan akan dilakukan konversi sehingga beberapa mata kuliah tidak perlu diambil. Nanti jadi ini yang diambil adalah mata kuliah yang memang dari program studi manajemen sudah mewajibkan harus diambil. Next, Mbak.
Nah, terus kemudian ini dasar hukumnya apa? Berkaitan dengan program LPL. Jadi di sini pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa pembelajaran sepanjang hayat. Artinya orang belajar tidak hanya ditempuh di jenjang pendidikan formal, tetapi bisa informal. Misalkan kursus nanti juga akan disetarakan atau diakui. Jadi pada saat nanti mendaftar untuk RPL yang ada di Unpad, semua perolehan baik itu sertifikat kursus, sertifikat pelatihan, mungkin ada sertifikat kompetensi yang sudah mengikuti sertifikasi, boleh nanti dilampirkan sebagai dasar nanti dari tim akan mengkonversi apakah memang bisa masuk ke dalam jalur RPL. Terus kemudian di sini ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi ini memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap metode pembelajaran mahasiswa menuju kompetensi unggul. Jadi tadi ada pertanyaan apakah bisa online untuk pembelajaran RPL ini. Jawabannya bisa. Ya, tentunya dengan komposisi yang akan dilakukan metodenya adalah dengan hybrid learning dan blended learning. Jadi kalau hybrid learning itu dosen mengajar bisa gabungan dari sebagian mahasiswa yang online, sebagian yang offline, atau blended learning. Jadi berapa persen itu bisa online, berapa persen bisa offline. Terus kemudian di sini ada lagi Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan pendidikan di level pendidikan tinggi. Nah, jadi kenapa kok ini bisa dan apakah ini sah? RPL ini sah karena memang dasar hukumnya ada dan diperbolehkan. Ada pengakuan berkaitan dengan kompetensi seseorang di dunia kerja, kemudian kursus-kursus dan sebagainya bisa dikonversikan ke SKS. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini prinsip dasarnya dalam pelaksanaan RPL ini yang pertama ada kesetaraan. Jadi mengakui pembelajaran sebelumnya sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Kemudian yang B ini transparansi. Artinya proses penilaian dilakukan secara terbuka, objektif, dan akuntabel. Nah, mohon maaf, ini untuk RPL sendiri tentunya bidang pekerjaan yang sesuai dengan yang diambil di manajemen tentunya bidang pekerjaannya kurang lebih sejalan ya atau sejalur dengan bidang studi di manajemen. Misalkan kok profesinya mungkin di pekerjaan belum sesuai dengan kompetensi yang ada di manajemen, tentunya nanti dari proses asesmen akan dilakukan berapa yang diakui, apakah bisa langsung masuk di jalur RPL atau mungkin harus ada matrikulasi. Jadi matrikulasi itu tambahan ya sebelum nanti masuk di yang RPL-nya. Terus di sini berbasis kompetensi. Jadi penilaiannya berbasis atau berfokus pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI. Dan fleksibilitas ini mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran, baik itu formal, non-formal, informal, daring, luring, dan sebagainya. Nah, jadi ada fleksibilitas di sini. Next, Mbak. Nah, ini jenis RPL sendiri ada dua, jadi ada tipe A dan tipe B. Yang dilaksanakan di program studi manajemen Universitas Pandanaran ini adalah RPL yang tipe A. Jadi RPL tipe A sendiri
nanti dibagi lagi menjadi 2, jadi RPL tipe A1 dan RPL tipe A2. Sedangkan untuk RPL tipe B ini dikhususkan untuk dosen ya. Kadang ada program studi yang memang membutuhkan tenaga pengajarnya itu dari praktisi. Nah, dari situ nanti bisa mengambil RPL tipe B. Tapi yang di sini yang akan kita bahas adalah yang RPL tipe A. Nah, ini RPL tipe A ini ada 2, jadi RPL tipe A1 dan RPL tipe A2. Kalau RPL tipe A1 ini merupakan jalur yang digunakan untuk mahasiswa yang pindah prodi masuk ke prodi manajemen Unpad. Misalkan dulu sudah pernah mengambil kuliah D3 manajemen, kemudian mau melanjutkan menjadi S1. Nah, ini masuknya ke RPL tipe A1. Arahnya ke pengakuan atau transfer SKS ya. Ini diperoleh berdasarkan dari akademik. Jadi mungkin ada yang putus sekolah misalkan tidak selesai baru semester 3 atau mungkin semester 4 keluar dari kampus yang lama, boleh nanti diteruskan di program studi manajemen Untas Pandanaran. Terus kemudian untuk yang tipe A2, nah ini untuk tipe A2, ini yang merupakan RPL untuk Bapak Ibu sekalian yang dulunya pendidikannya di tingkat SMA atau SMK sederajat, tetapi sudah mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak dan mungkin ruang lingkupnya juga berkaitan dengan bidang manajemen. Nah, ini yang nanti masuknya di RPL tipe A2. Mungkin ini saya akan melanjutkan dulu nanti untuk diskusi dan tanya jawab setelah ini ya. Jadi saya tak menyelesaikan semua dulu. Next, Mbak. Nah, ini persyaratannya untuk yang RPL tipe A1 tadi ya. Jadi maupun A1 maupun A2 ya. Jadi minimal lulusan SMA atau sederajat. Ini untuk jenjang D3 maupun S1. Kemudian memiliki pengalaman kerja yang linier atau sesuai dengan program studi yang dituju. Ini khusus untuk yang tipe tadi RPL A2. Terus kemudian mungkin pernah mengikuti pelatihan atau workshop atau sertifikasi atau apapun yang memang menunjang berkaitan dengan kompetensi seseorang ya yang akan diakui untuk diakui menjadi SKS yang tidak harus ditempuh. Next Mbak. Nah ini dokumen pendukung lainnya apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama ini adalah surat keterangan bekerja yang disertai posisi atau jabatan, kemudian lama bekerja, dan ruang lingkup pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama ini. Kemudian yang tentunya juga divalidasi oleh pejabat berwenang di perusahaan. Bisa dari atasan atau bisa dari HRD-nya. Kemudian ini ada surat tanda bukti keahlian khusus atau sertifikasi keahlian karena memang sekarang beberapa bidang pekerjaan maupun perusahaan menuntut adanya sertifikasi ya sehingga orang tentu juga banyak yang mengambil sertifikasi berkaitan dengan kekhususan masing-masing. Nah ini juga bisa dilampirkan kalau memang punya. Kemudian membuat dokumen portofolio pribadi. Nah, ini kayak CV ya, yang menjelaskan pengalamannya, kemudian potensi dirinya, keahlian khususnya, dan tujuan melanjutkan studi di Unpad bagi pemohon. Tujuannya untuk apa? Kemudian ini ada lagi surat tanda bukti keahlian khusus. Nah, ini juga kalau mempunyai boleh nanti dilampirkan. Dan ada sertifikat pelatihan atau workshop atau dokumen penghargaan dan sebagainya. Jadi nanti pada saat mendaftar semua dokumen yang dimiliki
dilampirkan, disertai dengan CV yang menggambarkan berkaitan dengan seseorang itu sudah menduduki jabatan di apa dan berapa lama, ruang lingkup pekerjaannya apa. Nah, kemudian nanti dari tim akan mengevaluasi, melakukan asesmen terhadap dokumen-dokumen yang sudah dilampirkan. Next, Mbak. Nah, ini saya akan menjelaskan ya gambaran secara umum atau alurnya. Jadi di sini universitas ini pimpinan PT membentuk unit pelaksana RPL. Nah, kalau dikatakan apakah RPL di Unpan ini sah, karena untuk membuka RPL ini harus ada izinnya. Ya, jadi kami untuk membuka RPL ini juga menyampaikan izin, tidak bisa tahu-tahu membuka gitu nggak bisa ya. Tetapi ada izin yang harus disampaikan. Terus yang kemudian yang selanjutnya dari calon mahasiswa sendiri yang mau mendaftar ini melakukan konsultasi dengan pengelola RPL pada perguruan tinggi. Tentunya di hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dimiliki dari calon pendaftar atau calon mahasiswa ini yang kemudian oleh pengelola RPL akan dilakukan proses asesmen atau akan merekognisi sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan. Setelah dilakukan asesmen, nanti dari tim akan memvalidasi apakah si calon mahasiswa ini memang bisa masuk jalur RPL ataukah tidak. Nah, nanti kalau memang bisa masuk, maka pimpinan PT akan menetapkan SK tentang daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi. Baru nanti pelaporan di PD Dikti yang akan disinkronkan dengan SERA. Jadi untuk pelaporannya pun kita juga harus melaporkan kegiatan pembelajaran untuk RPL yang dilaksanakan. Next, Mbak. Nah, ini keuntungannya apa kalau menggunakan jalur RPL? Tentunya di sini pengalaman kerja diakui. Kalau dulu kan kalau kadang perusahaan minta SDM-nya itu meningkatkan kompetensinya harus kuliah dimulai dari awal. Tetapi ini pengalaman kerja bisa diakui sehingga tidak harus mulai dari semester 1 jalur reguler biasa. Yang kedua tentunya masa studi lebih cepat. Nah, masa studi lebih cepat ini ada catatannya ya. Jadi memang di Unpan mensyaratkan itu 2 tahun atau 4 semester bisa selesai. Cuma dari sisi mahasiswanya sendiri juga harus sesuai dengan target. Jadi target dalam 1 semester itu berapa mata kuliah harus ditempuh dan lulus juga harus terpenuhi. Tentunya kalau dari mahasiswa sendiri kemudian ada jedanya atau mungkin ada mata kuliah yang tidak lulus, tentunya akan memperlama masa studinya. Di sini 2 tahun itu dengan catatan memang dari mahasiswanya aktif, tidak ada nilai yang bolong-bolong. Terus kemudian sistem perkuliahannya bisa blended learning maupun hybrid learning, bisa online maupun offline. Dan yang keempat, biaya lebih murah. Kenapa? Karena memang kalau di Unpan sendiri untuk RPL karena memang masa studinya lebih cepat, otomatis biayanya akan lebih murah. Next, Mbak. Nah, ini mengapa memilih Unpan? Ini di kampus Unpan sendiri memiliki lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Karena memang Unpan ini terletak di daerah Banjarsari Barat ya, daerah pedalangan di mana lingkungannya memang banyak kampus-kampus. Sehingga sarana prasarana berkaitan dengan yang menunjang pembelajaran cukup kondusif.
Dan di sini di lingkungan Unpad karena memang banyak kampus, tentunya banyak kos putra dan putri yang memudahkan akses mahasiswa kalau memang mau ngekos di sekitar Unpad. Kemudian juga banyak pilihan kuliner yang bisa dinikmati oleh mahasiswa, tenaga pendidiknya yang memiliki kualifikasi akademik yang memadai baik lulusan S2 maupun S3 dan juga praktisi, dan banyak dosen yang mudah ditemui untuk menunjang akademik mahasiswa. Next, Mbak. Nah, ini untuk biaya pendidikannya. Biaya pendaftarannya 250.000, kemudian biaya registrasi ulang 2,5 juta. Di biaya pendidikan registrasi ini meliputi nanti ada atribut, biaya kemahasiswaan, kemudian ada biaya asuransi, dan biaya lain-lain ya, di luar biaya pendidikan SPP. Terus kemudian untuk SPP-nya sendiri per semester 7,5 juta ya, di mana apakah harus dibayar langsung 1 semester? Boleh dibayar 1 semester, boleh dicicil setiap bulan. Jadi SPP-nya bisa bulanan. Kemudian SPI-nya ini besarannya 4 juta, boleh dicicil selama 1 semester. Terus kemudian ada biaya skripsi, ada biaya jurnal, TOEFL, dan wisuda. Nah, untuk SPI sendiri, ini bisa diangsur, tidak harus semua dibayar di muka, tetapi bisa diangsur selama 1 semester. Ya. Next, Mbak. Nah, ini alur pendaftarannya. Ini pertama mahasiswa mendaftar, kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran, terus kemudian konfirmasi ya ke admin kalau memang sudah melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu calon mahasiswa ini akan dimasukkan ke dalam grup mahasiswa, tentunya nanti di dalam grup itu yang akan menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan link formulir pengumpulan berkas-berkas dan informasi-informasi lain begitu. Nah, ini berkas yang dibutuhkan ya, tadi sudah saya sampaikan, ada ijazah terakhir SMA atau sederajat, atau mungkin kalau yang sudah pernah menempuh jalur kuliah yang tidak selesai tadi boleh dilampirkan transkrip nilainya, transkrip nilai terakhirnya boleh dilampirkan. Kemudian ada transkrip nilai SMA, ada foto 3x4, scan KTP dan KK, daftar riwayat hidup, sertifikasi kompetensi ataupun keahlian, dan juga surat keterangan kerja yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja. Next, Mbak. Nah, ini ada daftar mata kuliah ya yang harus wajib ditempuh. Ini kita namakan semester 1, 2, 3, dan 4 karena nanti ada 4 semester. Tetapi sebetulnya kalau di jalur reguler biasa, daftar mata kuliahnya tentunya semester 1 itu banyak MKDU dan sebagainya yang kita anggap untuk jalur RPL ini sudah terpenuhi. Termasuk ada pertanyaan apakah ada KKN dan KKL begitu ya. KKN dan KKL memang ada di dalam kurikulum. Tetapi untuk jalur RPL ini bisa direkognisikan atau diakui untuk tidak diambil. Karena tentunya kalau memang calon mahasiswa ini sudah bekerja begitu ya untuk KKN bisa disetarakan dengan sosialisasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di tempat bekerjanya. Terus next, Mbak. Nah, ini juga daftar mata kuliahnya ya untuk 4 semester. Terus di sini ada yang di semester keempat ini ada skripsi. Ada pertanyaan apakah ada skripsi? Ada. Terus bimbingannya seperti apa? Kami memfasilitasi mahasiswa itu untuk online dan offline. Bimbingan juga seperti itu. Bisa online maupun offline. Kadang ada yang
karena memang berkedudukan di Semarang, terus kemudian lebih nyaman atau lebih enak kalau bimbingan secara offline, maka dosen juga akan memfasilitasi bimbingan itu bisa secara offline dilakukan di kampus. Tapi juga bisa juga dilakukan dengan cara online, ya. Terus kemudian untuk ujiannya, untuk ujian skripsinya nanti bisa menyesuaikan ada kesepakatan ya dengan dosen pembimbing dan dosen pengujinya. Next, Mbak. Jadi total SKS nanti yang harus wajib ditempuh adalah 73 SKS ya, tadi yang dari semester 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini simulasi untuk jadwal semester 1 untuk perkuliahan dimulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita breakdown satu hari itu 2 mata kuliah. Nah, ini memang perkuliahan walaupun secara online kan memang tidak boleh dipadatkan dan memang harus terukur pembelajarannya. Sehingga Unpad akan memastikan bahwa kalau dosen melakukan perkuliahan secara online juga bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan mutu pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen. Next, Mbak. Oke, ini kalau butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin ya untuk mencari informasi atau untuk melakukan pendaftaran. Mungkin itu paparan dari saya. Monggo kalau mau ada diskusi berkaitan dengan paparan yang saya sampaikan dipersilakan. Oke. Mohon izin Bu Agustin. Jadi tadi kan di grup itu sudah kita tampung ya untuk pertanyaan-pertanyaannya, sehingga ini untuk meminimalisir pertanyaan pada malam hari ini. Dan teman-teman juga sudah melis pertanyaan-pertanyaannya tadi di grup. Jadi di sini kita udah buatkan PPT-nya juga. Itu nanti dari Bu Agustin kira-kira mau saya yang bacakan pertanyaannya, kemudian Bu Agustin menjawab, atau langsung aja nih Ibu Agustin membaca sekaligus menjawab. Mungkin ada yang ini dari peserta langsung supaya bisa ada diskusi. Karena sebetulnya tadi ya di pertanyaan itu secara di paparan Bu Agustin sudah Bu Agustin sampaikan juga ya. Menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Pendaftaran dibuka sampai kapan? Karena memang kita nanti kuliah mulai Maret, nanti akan kita close di akhir Februari untuk pendaftarannya. Terus kemudian apakah ada bisa dibesarkan Mbak itu tulisannya bagus tidak? Oke, mohon. Siap. Oke, ini ada di chat ada Mas Doni ya. Saya lulusan D3 Manajemen Informatika. Apakah bisa transkrip nilai, Bu? Bisa, Mas. Jadi Mas Doni nanti bisa melampirkan selain ijazah SMA, ini D3 manajemennya bisa dilampirkan. Ini Mas Doni Sitinja, ini posisi sekarang sudah bekerja belum, Mas? Kak, dijawab. Sudah, Bu. Ya. Ya, bekerjanya di mana, Mas? Di Migas, Bu. Nah, itu nanti sekalian, Mas. Jadi pengakuan itu bisa digabung dari transkrip nilai dan ditambah dengan posisi saat ini bekerjanya di mana itu nanti untuk tambahan bahan asesmen dari tim nanti. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Mas. Bu Cici mungkin mau menyampaikan Bu Cici? Bu Baik. WR1. Terima kasih kesempatannya Bu Rektor. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kenalkan saya dengan Cici hari ini selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan sekaligus juga dosen dari Prodi Manajemen. Eh, sedikit menyampaikan tadi masih terkait dengan dasar hukum, terkait dengan sertifikat RPL ini kami sudah memperoleh. Mungkin kalau bisa saya share, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu secara resmi kami sudah memiliki sertifikasi atau sertifikat secara resmi untuk melaksanakan RPL di Prodi Manajemen pada semester ganjil 2024-2025 dan sekaligus untuk yang genap besok akan kami proses selanjutnya. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan RPL ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian yang kedua, terkait beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, ya mungkin tadi sudah juga dijawab Bu Rektor. Pertama yang ingin saya tanggapi adalah tentang proses pelaksanaan asesmennya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu nanti yang sudah mendaftar, kemudian melakukan biaya registrasi, silakan segera mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, untuk tipe A1 tadi seperti ini Mas Doni Sitinja ini ya dari D3 Manajemen Informatika, itu nanti bisa mengikuti di tipe A1, yaitu tadi transfer atau alih jenjang ya, dari D3 ke S1. Namun bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum memiliki seperti Mas Doni ini belum memiliki ijazah, mungkin belum mengikuti perkuliahan, tadi bisa menyertakan dokumen-dokumen yang ada selama masa bekerja itu eh, dikirimkan ke kami. Apalagi kalau ini yang dari luar kota, luar pulau, sehingga proses asesmen tetap bisa kami laksanakan melalui online. Yang ketiga terkait perkuliahan, tadi apakah bisa online, bagaimana waktunya. Untuk RPL ini diselenggarakan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tadi contoh di semester 1 ada 18 SKS. Di hari Kamis kita mulai jam 18 sampai dengan jam 21. Kemudian di hari Jumat juga jam 18 sampai jam 21. Dan di hari Sabtu mulai jam 10 sampai jam 21. Karena paling tidak minimal ada 5 mata kuliah dengan beban SKS masing-masing 3 SKS. Demikian Bu Rektor yang bisa saya tambahkan terkait dengan proses di akademiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang bertanya posisi kampus kita di mana, Bu? Kita ada di Jalan Banjarsari Barat, Mas. Undip, Nomor 1. dekat Undip ya Bu. Gimana? Dekat Undip, jadi arah ke Undip, Ya, nanti ada lampu merah dekat hijau. Undip ya. Kalau Undip Ya. lurus, Unpan yang ke kanan sudah sampai. Ya, jadi satu Jadi lokasi kalau dengan Undip. di kawasan Tembalang itu ada Polines, ada Undip, ada Unpan, yang jaraknya berdekatan, paling nggak ada 10 menit ya untuk Ya. ini ya. Ya. Oke, mungkin ini Nanti ada bisa dicari di web Mas untuk alamatnya. ya. Gimana Mbak? Ini mungkin ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk di ini ya di chat ke admin. Itu kalau misalnya mahasiswa dari luar negeri, kira-kira bisa atau enggak gitu, Bu? Memungkinkan ya. Oke, berarti kalau untuk biaya itu sendiri itu boleh dicicil atau seperti apa, Bu, skemanya? Karena biaya Boleh. ini kan biasanya dari mahasiswa banyak yang menanyakan ya, kira-kira bisa dicicil atau enggak sih, Kak, gitu. Iya. Gimana itu tanggapan? Jadi pertama biaya pendaftaran ya, karena biaya pendaftaran itu kan sebagai apa namanya portal awal. Terus kemudian taruhlah begini, ini kan ada yang sudah membayar biaya pendaftaran bulan ini, sementara kita
pelaksanaan kuliah kan di bulan Maret. Nah, sebelum pelaksanaan kuliah tentunya biaya daftar ulang atau registrasi sudah lunas. Kemudian untuk SPP sendiri bisa dibayarkan per bulan, ya, bisa dibayarkan per bulan. Terus kemudian untuk SPI atau uang gedung itu bisa dibayarkan dicicil sebelum UAS sama sebelum UTS sama sebelum UAS. Jadi satu semester itu sudah selesai. Oke, Begitu Mbak Laila? iya. Terus kemudian apa nih? Apakah yang Ini belum pernah ya, ini apakah yang belum pernah kuliah bisa daftar? Bisa, tapi dengan catatan sudah mempunyai pengalaman kerja di bidang manajemen tadi, Mbak. Tuh. Ya, Ya. jadi kalau belum pernah kuliah juga belum pernah bekerja begitu ya. Nah, ini yang nggak bisa tentunya ya harusnya pakai jalur reguler biasa. Iya. Karena memang program RPL ini merupakan program untuk pengakuan di pengalaman pekerjaan. Jadi kalau belum pernah kuliah, yang penting lulusan SMA sederajat ya, boleh untuk mendaftar jalur RPL. Yang penting apa namanya bidang pekerjaannya memang linier dengan program studi yang dituju. Oke. Oh iya Bu, untuk Iya. pengalaman kerjanya itu ada minimal kerjanya nggak Bu? Misalnya kayak berapa tahun atau mungkin harus seperti apa kira-kira? Nanti anu Mbak, itu boleh disampaikan dulu. Hmm. Jadi Boleh kan? minimal kerja itu nanti akan dinilai dari apa namanya bagian asesmen. Karena Hmm. nanti kalau memang dari asesmen itu sudah memenuhi, berarti masuk. Tapi kalau belum memenuhi, mungkin perlu ditambahkan adanya matrikulasi di luar di luar 4 semester tersebut. Karena kan Hmm. kita nggak bisa ngomong kalau belum hasil ini ya dari dokumen yang ada kemudian direkognisi karena bisa satu persatunya itu akan berbeda-beda. Misalkan pengalaman kerjanya masih sedikit tapi sudah di level taruhlah manajer misalkan. Ya. Pasti kan juga akan menjadi nilai tambah daripada yang pengalamannya mungkin sudah 10 tahun tapi mungkin hanya di bagian admin. Oke. Terus Oh iya, ini terus ini ada kemudian untuk yang pertanyaan. sebelumnya pernah kuliah, itu apakah harus sebelumnya kuliah manajemen, putus kuliah, atau itu boleh dari jurusan apa aja? Yang penting kalau memang itu alih jenjang, Mbak, dari Hmm? D3 tadi ya, harus linier. Kalau manajemen, D3 manajemen ya bisa nanti ke S1-nya manajemen. Itu berarti nanti pakainya yang tipe A1. Tapi kalau misalkan tidak linier dengan manajemen, tapi mempunyai pengalaman pekerjaan begitu ya, mempunyai pengalaman pekerjaan yang memang ada hubungannya dengan manajemen. Nah, itu mungkin bisa pakai jalur RPL. Dari transkripnya yang walaupun itu bukan prodi manajemen, kita melihatnya tidak hanya dari transkrip, tapi ada pengalaman pekerjaannya gitu. Oke, Bisa baik. dipahami Ini ya? ada yang raise hand. Mungkin Kak Firdaus boleh Ya, langsung on kamera dan bertanya langsung ke Bu Rektor ya. Silahkan Kak Firdaus. Boleh di on kan mic-nya? atau mungkin ini anu Mbak, ini ada chat dulu mungkin Iya, di chat Ya, ini. Bu. Waalaikumsalam. boleh. Oh ya, Silahkan dari Kak monggo Firdaus Bang. terlebih dahulu. Oh Iya, nggih, monggo. Bu. Terima kasih banyak. Saya Firdaus dari Riau ini, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Halo? Iya, Ya, suaranya ya, sudah terdengar jelas, silakan. Kak. Halo? Ya, halo. Silakan masih sampaikan. Oh iya. Iya, Bu. Saya kan selama ini saya nggak pernah ngambil kuliah ya Ya. sebelumnya. Cuman pengalaman kerja saya sudah beberapa buah pesantren saya punya yayasan
sudah 6 ya saya dirikan. Jadi eh, itu bisa ngambil manajemen nggak Bu? Ininya apa Mas tadi Mas? Saya punya pesantren Mengelola Bu, pondok ada pesantren. pesantren, punya Pesantren? yayasan. Ngurusi apa Mas? Saya pendirinya, saya dulu juga Oh begitu. pimpinannya. Ya, Heeh. Mas, nanti panjenengan membuat apa namanya cerita gitu ya, kayak pengalaman kerja atau kurikulum vitae menggambarkan kompetensi panjenengan. Tentunya kalau mendirikan pesantren itu kan plus memanage ya dari apa namanya ya SDM-nya, dari keuangannya, sehingga pesantren itu bisa berjalan. Itu nanti bisa Semuanya Bu. di halo. Semuanya Bu, apalagi pesantren yang saya bina ini gratis ya, anak-anak yatim duafa gratis di sini. Oh Jadi iya, heeh. Itu nanti bisa di anu Mas, bisa di bikinkan kurikulum vitae-nya ya. oh baik. Mungkin selain Kemudian itu panjenengan mengikuti apa kursus-kursus atau apa mungkin? kalau pelatihan-pelatihan ya yang ada sih, kadang ada sertifikat dari gubernur juga gitu contohnya. Ya, itu semua nanti dilampirkan ya Mas ya. Baik, Dokumennya Bu, semua dilampirkan. ini untuk skripsi dan yang lain-lainnya bisa online Bu ya. Saya kan di Riau gitu. Iya, Oke, Mas. Bantu menjawab ya, Bu Rektor. ya monggo Bu Cici. Untuk skripsi, kami sudah menggunakan Learning Management System, Sevima, dan di situ juga ada pembimbingan skripsi dengan online. Jadi nanti antara mahasiswa meskipun ada di Riau dengan dosen kami ada di Semarang, bisa berkomunikasi langsung hal-hal terkait perkembangan skripsinya, termasuk di dalam koreksi atau review dari tahapan-tahapan penulisan mulai proposal sampai dengan akhir bimbingan. Sehingga semua terdokumen dan ada di LMS yang ada di Unpan. Begitu, Mas Firdaus. Jangan Baik, khawatir, tetap bisa. Ya. ya. Baik Bu, nanya lagi kalau total semua biayanya berapa Bu? Kalau sampai 2 tahun itu sampai wisuda gitu ya. Sekitar 35-an ya kayaknya ya Bu ya. Setelah Jadi Baik. dianukan sama total tambahan 42. biaya wisuda dan lain-lain 42 ya, Mbak Laila Betul, ya. betul. Itu Mm. udah sampai wisuda, TOEFL, Sampai wisuda ada biaya betul. skripsi, Ada ada TOEFL, biaya bimbingan ya, dan lain-lain itu Nah, sudah. ya. tapi wisudanya kan kita di sana ya. Ya, Ya karena seremonial ya Mas ya, padahal Iya, itu baik adalah paham Bu, sebuah paham. Itu kebanggaan udah biasa bagi itu. mahasiswa maupun dosen. Ya, Iya. masa Ya, kuliahnya makasih udah Bu online infonya. wisudanya Mungkin tapi juga off untuk online juga. teman-teman yang lain gitu. Mungkin di sini saya dan sebenarnya ada beberapa orang sih teman-teman yang seperti itu. baik. J, Anda ini. J, J, Kasih banyak Bu. J, terima kasih sama-sama. Iya. Siap, terima Sedikit kasih Pak pencerahan Firdaus. mungkin, ya Bapak Ibu yang ada di sini, kalau kita lihat artis Farel Bramastya yang sekarang sudah jadi anggota Dewan DPR RI ya, itu beliau juga meraih satunya melalui RPL ya, terkait dengan penguasaan beliau di bidang seninya. Nah, itu beliau meraih S1-nya itu dari RPL juga. Jadi meskipun dia kan nggak ada waktu ya untuk kuliah, tapi masih bisa berkesempatan mendapatkan eh, sarjana S1 ya melalui RPL ini. Nah, ini salah satu contoh. Jadi eh, kami harapkan Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang ada di sini jangan ragu dan bimbang ya. Insya Allah kami juga memenuhi persyaratan yang diperlukan. Begitu. Iya Bu, Ini mungkin ya. kalau untuk diragukan nggak ragu ya, karena kan Enggak jelas ya, undang-undang. mudah-mudahan. Baik, terima kasih sekali. Bu, Iya. sekarang kan kita lagi kerja ya, jadi selama 3 hari itu kadang kita nggak bisa masuk, itu nggak ada rekamannya Bu ya. Kadang kita Un- kan mungkin nggak semuanya juga, cuman kadang ada waktu-waktu kita terikat mengurus pekerjaan gitu, itu ya, bisa dipertimbangkan nggak ada rekamannya bisa. dulu. Iya, tadi siang barusan kami juga berkoordinasi dengan dua yayasan kami, bahwasanya memang untuk proses pembelajaran ini karena online akan dikembangkan untuk
perkuliahan yang online ini kita rekam ya, sehingga mahasiswa mungkin nanti juga bisa mendapatkan rekamannya. Harapannya begitu. Namun di sisi lain, materi-materi tentunya juga tersampaikan di LMS kami melalui Sevima ini ya. Mahasiswa bisa download materinya dan sebagainya. Dan satu dua hal pertimbangan karena memang faktor jarak, apalagi cuaca ya, kalau pas tidak mendukung, online tidak bisa karena sinyal tidak ada dan sebagainya. Tentunya hal ini bisa dikomunikasikan dengan dosen pengampu. Yang penting di dalam penilaian akhir itu ada 4 komponen yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama adalah presensi kehadiran. Kemudian tugas penugasan. Untuk presensi kehadiran bobot kami ada 10%. Kemudian penugasan ada 20%. Kemudian UTS atau ujian tengah semester itu bobotnya 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester itu bobotnya 40%. Sehingga dari 4 komponen nilai ini paling tidak bisa terpenuhi ya. Itu sudah cukup untuk mahasiswa mendapatkan penilaian di dalam setiap tahapan proses pembelajarannya. Gitu Mas Firdaus? Ya, makasih banyak Bu, udah jelas Iya, Bu. sama-sama. Ya, ini ada beberapa pertanyaan di chat ya, Mbak Laila ya. Iya, siap. Oke, saya bantu bacakan ya, Bu ya. Terima kasih Oke. ya. Oke, ini untuk pertanyaan yang di chat. Selamat malam, Bu. Saya Bunga Pujian izin bertanya. Saya sudah bekerja. Saya lulusan SMK Farmasi dan saya bekerja di klinik dari tahun 2017 hingga 2024. Dan yang saya kerjakan juga bagian manajemen farmasi. Apa yang harus saya persiapkan? Kemudian apa saya harus menyertakan surat keterangan bekerja? Itu. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya salah satu persyaratan itu memang dari calon pendaftar ini menyampaikan dokumen-dokumen. Salah satunya adalah CV dan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan atau disahkan oleh pimpinan. Karena itu kan menjadi sebuah dokumen legalitas kalau oh ya ini memang si Mbak Bunga ini bekerja di klinik begitu ya. Jadi kalau tidak ada surat keterangannya bekerja, kami tahunya kalau memang itu sebagai pegawai kan dari mana. Selain ada tadi CV yang harus dituliskan ya untuk menceritakan kompetensi dari masing-masing pemohon itu seperti apa. Begitu Mbak. Terus kemudian untuk ijazah SMK-nya tentunya juga dilampirkan ya. Ini memang sebagai salah satu dokumen juga kalau calon pendaftar ini memang lulusan dari SMA, SMK sederajat. Oke. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaannya, pernah kuliah jurusan akuntansi sampai semester 6, masuk semester 7 saya stop dan bekerja mengelola toko sekolah dalam hal seragam, buku, serta mengelola kantin sekolah. Ini kira-kira bisa daftar atau enggak nih, Bu? Memungkinkan bisa. Jadi nanti ini akan di-compare satu dari dokumen akademiknya dari transkrip nilai. Terus kemudian juga digabung dengan pengalaman kerjanya. Dari pengalaman kerja ini tentunya juga menjadi bahan pertimbangan selain tadi transkrip nilai yang dari jurusan akuntansi. Ini karena memang jurusannya beda ya dari akuntansi ke manajemen, tentunya tidak bisa transfer kredit, tetapi yang memungkinkan dari RPL untuk yang jalur A2. Tapi bisa dari beberapa mata kuliah antara akuntansi dan manajemen mungkin ada beberapa mata kuliah yang Iya, mirip begitu ya. Nah, itu mirip-mirip. nanti bisa dikonversikan. Begitu Mbak Laila. Oke. Terus Kemudian yang tadi ada ada lagi yang pertanyaan pertama nih, Bu. tadi. Untuk Kak, boleh nanya, boleh dari siapa nih? Dari Kak Mbak Ica. Mbak Ica ya. Tadi silakan Mbak Ica langsung bertanya kepada Bu Rektor. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh tidak, Bu? Kan ini syarat mutlak saya lihat untuk yang bagian A2-nya itu intinya itu harus punya pengalaman kerja di bidang manajemen. Intinya harus linear kan seperti itu, Bu. Boleh tidak dipaparkan kerjaan apa aja sih yang menyangkut dengan manajemen ini? Sehingga ketika kami mau mendaftarkan diri masih mahasiswa, kami sudah paham apakah Suaranya kok kami. nggak jelas ya? Ya, mohon maaf, Halo, tadi bocor suaranya. Silahkan Kak Ica, mohon maaf. Jadi pekerjaan apa saja yang mungkin bisa dipaparkan itu Bu untuk nah, mendaftar? ya untuk bisa masuk kapasitas linear yang seimbang, bahwasanya kita bisa masuk ke RPL manajemen ini gitu, Bu. Jadi kita ini yang Ya, calon-calon mahasiswa ini ketika mau mendaftarkan diri itu tidak sia-sia menurut kami dalam langkah itu. ya, Oh, ya. tahu Mm-mm. ternyata ini loh bagian-bagian, berarti kami udah masuk nih. Kalau udah sesuai dengan syarat, kami tinggal daftar seperti itu. Baik, Bu, Ya, terima kasih mm-mm. banyak. Ya. Jadi gini, di manajemen itu kan memang ada 3 konsentrasi ya, Mbak. Jadi ada SDM, kemudian ada pemasaran, juga ada keuangan ya Bu Cici ya. Keuangan. Ya, jadi ada SDM, ada pemasaran, dan ada keuangan. Nah, kira-kira lingkupnya itu apa? Misalkan memang taruhlah di keuangan, memang punya pengalaman kerja di pengadministrasian bagian keuangan misalkan. Atau mungkin kerjanya ini sebagai sales atau pemasaran. Nah, nanti berarti pada saat nanti masuk ke manajemen, tadi disampaikan di daftar mata kuliah itu kan memang ada mata kuliah pilihan. Nah, berarti nanti akan masuknya di apa itu namanya? Masalah. Bagian pemasaran. Terus misalkan begini Mbak Laila, Mbak Ica tadi ya, ada orang itu bekerja di proyek, sebuah proyek bangunan begitu ya. Tapi dia memang di bagian kantornya. Nah, di pengadministrasiannya, di bagian mungkin yang bikin dokumen-dokumen apa namanya keuangan dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan begitu. Boleh menambahkan, Jadi ya, mana Bu Mbak? Ya, Rektor? monggo. Ya, Mm-mm. baik Mbak Ica. Jadi tadi kalau terkait dengan linearitas antara pekerjaan dengan di manajemen, tadi sudah jelas disampaikan Bu Rektor bahwa kami ada 3 konsentrasi. Nanti di semester 3 itu mulai konsentrasi itu diterapkan ya. Jadi kalau yang pemasaran ke pemasaran, mirip-mirip di pemasaran itu mungkin di bidang-bidang terkait digital marketing, mungkin sekarang lagi menekuni apa, begitu bisa. Kemudian di bidang sumber daya manusia, tadi kayak mungkin Mbak yang tadi sebelumnya bertanya dari farmasi SMK-nya, tapi beliau di farmasi tersebut, beliau bekerja mengelola manajemennya. Nah, ini mungkin juga bisa berkaitan dengan sumber daya manusianya. Ini masuk ke konsentrasi SDM. Dan yang terakhir adalah keuangan. Jadi kami pikir ya dari 3 konsentrasi ini sudah bisa mencakup aktivitas apa, minat di RPL A2 ini atau rekognisi ini sehingga cakupannya mungkin juga lebih luas, tinggal nanti kami dari tim assessment itulah yang akan menyesuaikan ya. Kok kira-kira ini nggak bisa masuk ke sini, kita masukkan di sini. Nah, kekurangannya nanti bagaimana? Sekiranya kok dari 74 tadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh itu ternyata masih banyak. Karena tadi mungkin basic pekerjaannya kurang sesuai dari 3 konsentrasi yang dimiliki tadi. Nah, kami dari tim assessment nanti akan memberikan matrikulasi atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dijawab oleh calon mahasiswa RPL ini. Kemudian kami berikan penilaian. Itu sebagai bentuk apa? Konversi nanti untuk menambah nilai konversi dari minimal 74 karena di manajemen ini ada 148 SKS yang kami wajibkan tadi ada 74, yang 74 adalah konversi. Nah, dari beberapa tadi yang Mbak Ica sudah lampirkan, ya tadi kalau yang kurang nanti ya kami akan dari tim assessment akan
berikan beberapa pertanyaan terkait dengan mata kuliah yang harus terpenuhi tadi. Jadi jangan khawatir ya untuk background yang lain, tapi yang paling tidak memang ada manajemennya lah sedikit di dalam pekerjaannya begitu. Itu bisa kami sesuaikan di prodi manajemen ini. Karena maaf, ini nanti yang dokumen-dokumen tadi ada matrikulasi, ada dokumen konversi dan sebagainya, itu semuanya harus kami unggah di SERA tadi yang dijelaskan Bu Rektor di awal ya. Karena pelaksanaan RPL ini terpantau oleh kementerian melalui platform SERA. Jadi kami akan melaporkan di situ. Kalau nanti tidak sesuai pun kami yang akan kena ditegur begitu. Begitu tambahan dari saya, Bu Rektor. Ya, ya Bu Cici. Iya. Ini kalau masalah Berarti, apa namanya nanti jas berarti Bu, alma mater apa bisa Pagi, iya dikirim ya. ya? Tentunya memungkinkan ya bisa dikirim ya. Berarti Bu, kalau untuk kapasitas kepala sekolah itu bisa masuk ke manajemen ya Bu? Bisa, bisa Bisa Mbak. sekali Mbak Ica. Itu untuk Ya, pemasaran bisa tidak Bu? Gimana Mbak? ya. Itu Kalau masuk ke kepala bagian sekolah itu pemasaran bisa, bisa. SDM juga bisa, Kepemimpinan. Ya, pemasaran kalau bisa, di SDM ini lebih juga banyak bisa. cenderung ke pemimpinan kepala sekolah. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu, sangat Ya, jelas. sama-sama Mbak Ica. Sama-sama. Terima kasih Mbak Kak Ica. Ini tadi ada yang bertanya untuk jas alma mater nih, kira-kira bisa dikirim atau enggak? Karena kan ini rata-rata kan memang di luar Jawa juga banyak ya Bu ya. Terus katanya pengen biar kalau Zoom bisa dipakai gitu. Kira-kira bisa dikirim nggak nih buat dipaketin? Bisa Mbak. Hari gini Mbak namanya online kan sudah hal biasa. Jadi jangan Iya. khawatir, yang penting tadi sudah pendaftaran, sudah registrasi. Biasa kami juga sama di semua mahasiswa baru itu satu semester ini karena setelah pembayaran perkuliahan awal itu baru kita ini kan jasa alma maternya. Kalau di kampus sih bisa diambil lah. Nanti yang online atau jauh itu ya pasti akan kita kirim. Begitu ya, Bu Rektor? Sip. Iya. Oke, teman-teman aman ya untuk jas alma mater bisa dikirim, terus nanti bisa dipakai juga. Tapi itu nanti akan diberikan setelah memulai perkuliahan pertama ya Bu ya. Betul. Nah, terus ada lagi Iya. nih pertanyaannya. Izin bertanya Bu, ijazahnya bisa diajuin penyetaraan UPI di BKN nggak Bu? Maksudnya gimana nih? Saya belum paham. UPI ya Mbak, UPI Mbak. Iya, ini silahkan Kak Ari boleh apa namanya? Baik Bu, terima kasih kesempatannya Bu. Maksudnya kayak gini Bu, ijazahnya nanti kalau seandainya kita sudah menyelesaikan perkuliahan itu kan dapat ijazah. Ijazahnya itu bisa nggak kita untuk ajuin di ujian penyetaraan ijazah Bu di BKN-nya untuk kenaikan pangkat maupun golongan gitu Bu. Ya, baik, izin menjawab, Bu Rektor. Iya. Jadi begini Iya. Mas, karena kami sudah terakreditasi B ya, itu sudah lebih di atas dari C ya, kalau ini ya yang paling terendah kan C. Dan itu beberapa instansi itu memang ada yang mungkin mensyaratkan harus A, harus B, harus C. Kalau di B itu untuk syarat mendaftar CPNS atau ASN sekarang pun sudah minimal syarat sudah terpenuhi karena rata-rata B ya atau baik sekali. Nah, sedangkan untuk penyetaraan di BKN, kalau memang instansi Mas Ari tadi memang boleh mensyaratkan akreditasi B, otomatis kami sudah bisa memenuhi, baik itu dari prodi maupun dari institusinya atau perguruan tingginya. Karena kami perguruan tinggi juga B, kemudian akreditasi untuk prodi juga B. Begitu, Mbak Mas Ari? Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Terus Ya. gini, kan saya lulusan di 3 administrasi bisnis. Ya. Kemudian administrasi bisnis itu kan bisa dikatakan linear lah dengan manajemen bisnis tentang Iya. pemasaran, tentang Ya. keuangan, tentang sumber daya manusia juga. Ya. Terus kemudian saya bekerja juga di bidang keuangan, Bu. Nah, Ya. kalau seandainya RPL yang diakuin itu lebih besar daripada ketentuannya, Bu, itu bisa Ya. singkat lagi nggak masa kuliahnya, Bu? Bisa sekali, Mas Ari. Itu tadi kalau 74 itu adalah untuk minimal bagi yang belum pernah kuliah ya. Itu untuk 74 itu memang harus terpenuhi. Tapi kalau alih jenjang seperti Mas Ari ini dari Adbis ke manajemen. Nah, kebetulan kami juga ada prodi B3 Administrasi Bisnis Mas Ari.
Dan Iya, Bu. beberapa mahasiswa kami yang dari D3 ya larinya S1-nya ngambil ke manajemen. Jadi masih bisa diakui di kami menjadi mahasiswa transfer atau A1. Nah, kalau A1 nanti nilai dari D3 Mas Ari itu ternyata sudah lebih dari 74, ya sudah 100. Kalau D3 kan kemarin antara 110 ya, sudah segitu tinggal sisanya ditempuh. Kalau bisa 1,5 semester itu bisa selesai. Begitu Mas Ari. Jadi tetap bisa mengikuti RPL di Unpan dengan jalur A1 dari D3 Administrasi Bisnis ke manajemen. Kalau ditambahkan dengan pengalaman kerja itu boleh juga ya, Bu? Boleh juga nanti akan menjadi apa? Contoh nih Mas Ari sudah bekerja, sudah mengikuti sertifikasi atau kompetensi yang sesuai dengan mata kuliah yang belum dicapai atau yang belum lulus ya. Karena tadi dari D3 ke S1 antara 110 sampai 148 ternyata kok ada sertifikat yang menunjang itu bisa dilampirkan nanti bisa menjadi konversi nilainya. Jadi mengurangi mata kuliah yang akan ditempuh di eh, menyelesaikan sampai 148 SKS tadi. Begitu Mas Heri. Kalau sertifikat kan ini saya tamat kuliah itu kan tahun 2019, Bu. Rata-rata sertifikatnya 2019. itu kan sudah habis ini, Bu, sudah habis waktu. Kan sertifikat itu berlaku paling tidak 2 tahun atau 3 tahun. Iya, Kalau iya. sertifikat sudah habis masa berlaku itu masih bisa digunakan, Bu. Memang kalau contoh kalau sertifikasi dari BNSP ya itu kan memang ada masa waktunya 3 tahun. Biasanya kalau sudah lewat nggak bisa Mas, karena Oh, memang iya, harus uji kompetensi lagi. Tapi kalau uji kompetensi lagi ada sertifikat ininya lagi baru kita akui begitu. iya, siap, Bu. Iya, Terima kasih. jadi nanti kan itu kan mengurangi tadi beban SKS yang belum ditempuh dari 148, kurangi kalau D3 itu 110-an. Kalau ada sertifikasi kompetensi lain yang menunjang bisa ditambahkan. Begitu ya Mas Ari? Bu, terima kasih jawabannya, Bu. Iya, sama-sama Mas Ari. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Izin Bu, aku kerja di PT Job apa nih? QAS dan tidak tercakup bidang manajemen, apa masih bisa masuk RPL, Bu? Ini tidak ada kaitannya dengan bidang manajemen atau tidak linier nih, Bu. Tidak linear. Baik, untuk yang tidak linear sama sekali ya, berarti dari SMA langsung bekerja di bidang apa ya, tidak ada kaitannya dengan manajemen dan sebagainya. Tentunya memang masa kerja yang sudah terlampaui atau mungkin dari pengalaman-pengalaman pekerjaan itu meskipun tidak di manajemen tapi tadi ada kompetensi atau ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bidang itu masih bisa ikut ke ini ya. Tapi mohon maaf ini kalau mungkin jauh sekali berbeda ya. Ada beberapa sih eh, mohon maaf mungkin di bidang pekerjaan juru apa ya kalau di dinas pasar atau apa ya. Nah, dia misalnya eh, apa tugas menarik retribusi ya itu kan juga nggak ada kaitannya sama sekali boleh enggak Bu lah tentunya dari masa kerja yang sudah ada kemudian kalau memang apa dari instansi memberikan dukungan itu bisa dikembangkan ya bisa mungkin ada dari pimpinan ya memberikan apa kemudahan rekomendasi begitu yang bagi kami itu secara dokumen itu harus memang sesuai kan begitu. Lah ini monggo mungkin ada upaya-upaya yang memang yang penting kan ini niatnya, nawaitunya pengen kuliah begitu. Sedangkan perusahaan mana sih yang memang tidak memberikan kesempatan kalau apa karyawannya juga memiliki apa sumber daya yang lebih tinggi lagi. Lah, ini mungkin bisa secara non formal dibicarakan. Yang penting ada rekomendasi dari pihak pimpinan yang menyatakan bahwa selama bekerja di situ di bidang apa-apa saja yang sudah tertempuh apa nanti akan kami rekomendasikan atau kami upayakan untuk bisa mengikuti di RPL tipe A2 ini. Gambarannya seperti itu Mbak Laila. Oke, terus kemudian ada dari Kak Doni si Cintak. Prodi apa saja yang ada di kampus Unpan ini, Bu? Kayak. Kalau prodinya ada 8 yang aktif saat ini.
Namun untuk pelaksanaan RPL ini yang bisa tipe A1 dan A2 itu manajemen. Sedangkan prodi yang lain di Fakultas Ekonomi itu ada akuntansi dan ada kewirausahaan, itu bisa mengikutinya di RPL tipe A1, ya alih jenjang atau transfer. Untuk rekognisinya belum bisa. Kemudian kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tadi di prodi administrasi bisnis, yaitu D3. Itu tidak bisa ya, karena kalau mau RPL berarti kan ke S1. Ya, sehingga yang di Fakultas Ekonomi hanya bisa di akuntansi dan kewirausahaan. Kemudian kalau di teknik, ada teknik sipil, ada teknik arsitektur. Ini yang bisa menggunakan jalur RPL A1. Oke. Terus kemudian ini jika bekerjanya itu di bidang retail seperti pet shop gitu, kira-kira ini bisa daftar RPL atau enggak nih? Bisa Atau dong. masuk Iya. ke Untuk konsentrasi marketingnya pemasaran? boleh. Iya, pemasaran kan bisa. Pet shop Oke. sekarang bagaimana sih supaya pet shop ini menjadi terkenal, bisa banyak konsumennya. Lah ini kan bagian dari pemasaran, Mbak. Jadi sangat bisa sekali untuk masuk ke sana. Ya. Kemudian ada lagi nih. Mana ya? Izin bertanya, Bu, apakah kami pelaut bisa mengikuti materi TPI Ya. biasa 4 sampai 5 hari baru ketemu jaringan, Bu? Apakah bisa? Oke, baik. Nanti mungkin Bu Rektor juga bisa menambahkan. Kalau boleh dibilang pelaut, kalau nggak boleh kan kasihan ya Mbak ya. Tadi kan kalau di salah satu dasar hukum tadi bahwasanya menjamin warga negara untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya tanpa ada batas waktu. Nah, ini meskipun pelaut, ada harapan untuk menjadi seperti itu. Nah, ini tinggal nanti komunikasinya dengan dosen pengampu, Mbak. Misalnya contoh nih, waktu perkuliahan delala pas ada di laut, pas nggak ada sinyal. Ya, bisa berkomunikasi dengan dosen pengampu, barangkali untuk tingkat kehadirannya bisa digantikan dengan hal yang lain. Contoh adanya penugasan, tugasnya dikerjakan lagi, ditambah lagi. Nah, ini tentunya akan berdampak pada pertimbangan dosen pengampu ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan, keleluasaan. Tadi yang penting 4 unsur penilaian itu terpenuhi. Ya, tapi ya jangan 16 kali pertemuan sama sekali nggak ada waktu. Tapi kalau yang di sini ditanyakan tadi kan 4 sampai 5 hari lah, diupayakan ya, namanya nawa itu untuk belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dosen pengampu untuk bisa terpenuhi target mata kuliah tersebut, bisa lulus. Begitu, Mbak Lela, Oke. Bu Rektor mungkin yang Ya, pelaut nambahin, tambahkan. nambahin Bu Cici ya. Y, Jadi tadi Bu Cici juga sudah menyampaikan bahwa di Universitas Pandanaran itu sudah mempunyai LMS atau Learning Management System. Nah, dosen-dosen itu akan ngupload materi di LMS tersebut. Kita menggunakan platform Sevima. Termasuk ini ke depan kita juga akan mengupayakan selain materi itu juga ada video pembelajaran yang akan dibuat oleh dosen. Sehingga untuk apa namanya? Nah, ini Pak Dukut ya sudah share screen ya. Jadi kita punya punya ini ya, punya apa namanya? Sistem ya di LMS ini atau Siakat Cloud ini ya. Kita menggunakan pembelajaran menggunakan AdLink. Nah, di sini materi-materi terus kemudian ada kalau memang dosen itu ada video pembelajaran atau mungkin ada link YouTube untuk video pembelajaran bisa disampaikan di dalam LMS ini. Jadi mahasiswa yang kemungkinan tidak bisa mengikuti pada saat di perkuliahannya, nanti bisa mengikuti aktivitas yang ada di AdLink ini. Karena aktivitas mahasiswa untuk mendownload atau membuka materi yang di-share oleh dosen ini juga nanti akan terekod di sistem ini berkaitan dengan keaktifan ya, keaktifan mahasiswa dalam membuka LMS ini juga akan terekod.
juga nanti akan ada keterangan, oh si A ini sangat aktif, oh si A ini hanya aktif atau mungkin kurang aktif dan sebagainya. Dari aktivitas mahasiswa membuka materi ataupun penugasan atau lampiran yang diupload oleh dosen di dalam sistem LMS atau di Edlink ini. Mungkin itu tambahannya Mbak Laila. Oke, baik. Nih, kemudian ini pertanyaan selanjutnya agak ini apa namanya jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Izin bertanya Bu, saya dari D3 Teknik Sipil mau ke S1 Teknik Sipil. Apakah perkuliahan tetap full online atau status saya sudah bekerja di pemerintahan? Mohon arahannya. Terima kasih. Dan berapa biaya Ya, D3 ke S1 selama? Ini yang ditanyain Teknik Sipil nih Bu. thank you. Ya, ya. Jadi ini karena memang kita apa namanya fokusnya ke DSD RPL yang manajemen ya, ini Mas Samsul Arifin ya. Kita nanti juga ada untuk yang alih jenjang dari D3 Teknik Sipil ke S1 Teknik Sipil. Tapi mungkin dibukanya September mungkin ya Bu Cici ya. Ya, Bu. Betul, Bu. Ya, kita ada Mas, kita ada. Cuma untuk semester untuk yang Maret ini yang sipil kayaknya belum dibuka ya. Nanti mulai September baru akan dibuka untuk jalur RPL tipe A1 untuk yang teknik sipil. Jadi alih jenjang dari D3 ke S1-nya. Oke. Oke, nanti kita kabarin lagi kalau misalnya teknik sipil ini udah dibuka. Kemungkinan September ya, Bu ya. Iya, iya betul. Pertanyaan selanjutnya. Oke, teman-teman, ini kita batasi sampai jam 21.30 ya, Bu ya. Jadi nanti Oke. silakan pertanyaan-pertanyaannya dikirimkan di chat atau mungkin bisa bertanya langsung bersama dengan Bu Rektor. Silahkan teman-teman, saya batasi sampai 21.30. Selanjutnya dari Doni lagi nih. Izin bertanya Bu, apakah di saat Manda bisa ikut kuliah online Bu? Maksudnya seperti apa nih? Dari Kak Doni, mungkin bisa on mic aja langsung, nggak apa-apa. Ya Kak, Jadi silakan. Bu, Ya, Mas. Ya. nah, Gimana karena Mas? posisi kerjaan itu manda-manda Bu. Nah, jadi mungkin karena sibuk kerja tuh pasti lupa online gitu kuliahnya. Apakah itu ada masalahnya nanti atau gimana Bu? Atau ada solusinya Bu? Mungkin Manda itu saya kali ya. Ini Mas Doni dari daerah mana ini Mas Doni? Riau. Riau Bu. Oh iya. Oh Riau. Nah, saya di Iya, situ, Manda Mas. itu saya ya, Mas Doni ya. Iya. Iya Bu. Iya, iya. Bisa Mas Doni. Tadi sudah disampaikan. Misalkan kok nanti kok sampai terlewat tidak mengikuti pada saat pembelajaran, bisa diambil materi yang ada di Edlink-nya. Nanti Mas Doni membuka materi itu kemudian download itu juga nanti dari sistem akan ketahuan. Oh ini si A ini download materi. Oh ini si A ini nggak ngapa-ngapain ini nggak pernah buka Edlink juga ketahuan juga. Eh, Pak Dukut mungkin bisa share yang aktivitas itu Pak Dukut. Jadi nanti akan terekod mahasiswa yang aktif sama yang tidak aktif mengikuti Edlink. Nah, ini ya, jadi di Edlink ini materi-materi sudah diupload. Terus kemudian apa namanya di situ, nah ini misalkan materi yang diupload, kemudian mahasiswa membuka, ini dari sistem akan terbaca. Jadi aktivitas mahasiswa keaktifan itu deh yang ya betul itu Pak. Nah ini. Di sini ada keterangan nih kurang aktif, aktif, kurang aktif, kurang aktif. Berarti walaupun dosen tidak tahu ya mahasiswa itu membuka di sistem, tapi sistemnya ini bisa membaca
aktivitas masing-masing mahasiswa. Oh ini kurang aktif karena nggak pernah membuka materi yang ada di sistem gitu, terekod di sini. Begitu Mas Doni. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke. Oke, terima kasih Kak Dani. Ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin? Ini ada satu pertanyaan terakhir Bu dari Kak Ya, Samsul. Itu mohon diinfokan yang prodi teknik sipil nanti di bulan November Bu. boleh, boleh. Iya, ya. September insya Allah nanti. Siap. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Agustin, Ibu Cici untuk penutupnya? Ya, ini Mbak Laila, terima kasih ini yang penyelenggaraan Zoom pada malam hari ini. Sekiranya kita akan menyelenggarakan ya untuk diskusi berkaitan dengan RPL ini akan diagendakan misal seminggu sekali bagi yang memang belum paham atau mungkin ada yang harus ditanyakan boleh nanti disampaikan ke adminnya ya ke Mbak Laila. Nanti akan kita bantu jawab berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan. Misalkan begini, ini saya mau daftar nih ragu nih apakah bisa ataukah tidak. Lah, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dipunyai. Kalau misalkan takut nanti sudah membayar 250 ternyata aku nggak bisa lolos begitu ya. Nah, ini bisa bisa dibantu nanti konsultasi. Oh, ini bisa untuk lanjut RPL sehingga mantap untuk mendaftar di RPL program studi manajemen. Dan saya terima kasih banget ya karena dari peserta ini dari berbagai macam latar belakang pekerjaan dan pendidikan ingin sekiranya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Syukur-syukur di bulan Maret besok kita bisa ketemu sebagai dosen dan mahasiswa di Universitas Pandanaran Semarang. Oke. Itu Mbak Amin Lela. Bu. Monggo kalau Bu Cici mau menambahin. Oke, dari Bu Cici silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Laila kesempatannya. eh untuk calon mahasiswa RPL ini jangan khawatir ya. Yayasan kami sangat komitmen sekali dan ini sudah akan kami tingkatkan layanannya terutama untuk mahasiswa RPL ya menjadi apa ya mahasiswa eksklusif mungkin ya kalau sama-sama satunya ya. Nah ini baik untuk tempat perkuliahannya kalau yang nanti ada di Semarang dan sekitarnya bisa secara offline. Jadi kalau Bu Rektor menyampaikan juga hybrid ya sehingga perkuliahan baik di kampus maupun ada Mas Doni yang ada di Riau ya juga bisa langsung mengikuti perkuliahannya. Jadi kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik kami bagi calon mahasiswa RPL di bulan Maret 2025 nanti. Semoga terlaksana sukses untuk semua. Terima kasih Mbak Lela. Siap, sama-sama. Oke, Terima mungkin kasih untuk Bu. teman-teman yang nanti masih ingin bertanya, itu nanti boleh chat admin atau mungkin bisa ikut ini ya, Zoom meeting selanjutnya. Nanti kita insya Allah akan laksanakan 1 minggu itu 1 sampai 2 kali ya Bu. Nanti per berapa mahasiswa yang sudah masuk grup, itu nanti kita akan ada Zoom meeting rutinan teman-teman semuanya. Jadi untuk misalnya ada temennya yang belum sempat ikut, itu tenang nanti kita akan adakan Zoom meeting lagi seperti itu. Ya, Oke ya teman-teman Mbak semuanya. Lela. Ya, Terima mungkin kasih. Ya, Bu. malam hari ini karena kita masih perdana ya, yang ngisi dari saya dan Bu WR1 dari Bu Siap. Cici untuk agenda-agenda berikutnya karena memang ada Kaprodi Manajemen, nanti ada dosen-dosen dari manajemen, ada Bu Dekan Fakultas Ekonomi, ada sekpaknya, nanti bisa bergantian untuk memberikan arahan di Zoom. Ini karena masih perdana dari saya dan Bu PR1 yang memberikan arahan. Saya kira pasti untuk Zoom-Zoom berikutnya pertanyaan tidak jauh beda dengan yang Betul. disampaikan malam hari ini. Betul. Seputar apakah saya bisa untuk mendaftar dengan pekerjaan yang begini-begini,
Betul. apakah online, apakah ini, pasti pertanyaannya kurang lebihnya sama, gitu ya Mbak Lela ya. Siap, Bu. Oke. Nanti itu Iya, kita tektokan aja untuk pemateri ataupun pembicara dari webinarnya. Karena mungkin kan pertanyaannya itu sama-sama aja, yaitu karena bergantian mahasiswanya masuk lagi, terus-terusan gitu dengan iya, orang-orang yang baru, seperti itu. Tapi teman-teman semuanya yang tadi ketinggalan, itu tenang aja, kita akan share video ini. Karena ini sudah kita record ya, Bu. Makanya nanti untuk teman-teman yang ketinggalan bisa nonton ulang videonya, nanti akan kita upload. Dan teman-teman bisa menonton videonya setelah ini atau nanti kita share di grup seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Agustin dan Bu Cici cukup untuk teman-teman semuanya, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Untuk terakhir, ini saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah yakin mau mendaftar dan berminat untuk mendaftar di kuliah S1 program manajemen, yaitu di program RPL, silahkan yang pertama menghubungi admin. Terus kemudian nanti teman-teman akan dimasukkan, kalau misalnya udah mendaftar nih ya, akan dimasukkan ke dalam grup, itu baru untuk nanti bertanya terkait persyaratannya gitu, ataupun melengkapi persyaratan berkasnya seperti itu. Atau mungkin tadi dari Bu Agustin menawarkan, itu boleh konsultasi dulu berkas-berkasnya, ini kira-kira saya udah bisa masuk belum ya Kak untuk program LPR gitu. Itu dipersilakan untuk konsultasi terlebih dahulu gitu. Nanti khawatirnya udah terlanjur membayar, tapi ternyata nggak masuk dalam persyaratan gitu kan seperti itu. Jadi silakan teman-teman boleh konsultasi terlebih dahulu. Kira-kira saya masuk nggak ya Kak dengan sertifikat kerja yang seperti ini, kompetensi yang seperti ini dan lain-lain. Oke, setelah ini teman-teman saya akan kirimkan alur dan juga syarat pendaftarannya di grup. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar, silakan chat admin setelah Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih Bu Agustin, Bu Cici, dan Ya, para jajaran sama-sama. dari Universitas Pandanaran. Saya cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, salam sehat, sukses untuk semua. Amin.